Kita langsung ke Pak Sugeng Teguh, kasus mana dulu Pak yang harus didahulukan? Apakah korupsi di Kementannya atau dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini? Apakah berjalan secara paralel saja atau seperti apa Pak Sugeng Teguh? Paralel lah. Jadi kasus ini harus berjalan paralel sesuai dengan tahapan prosesnya. Kasus Kementan di KPK, KPK harus berani menyebut nama ya, karena IPW mendapatkan informasi dan data bahwa sudah disebutkan SYL itu ditetapkan sebagai tersangka sejak 26 September 2023 ya. Tidak perlu ragu KPK ya, sebutkan saja. Itu yang pertama ya, kemudian lakukan proses penyidikan sesuai tahapannya. Kedua, yang di Polda Metro ini kan juga sudah naik sidik ya. Ini kalau di Polda Metro, ini saya melihat ada problematik di sini ya. Apakah nanti pimpinan KPK Pak F ini, Pak Firly ini bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum, diduga melakukan pemerasan atau tidak? Ini kan tergantung alat buktinya. Nah, alat bukti itu ada saksi ya. Saksi kunci di sini adalah seorang yang bernama IA ya. IA ini seorang polisi ini. Kenal dengan SYL, kenal secara pribadi dan kenal pribadi juga dengan F ya. Yang menjadi problem, apakah aliran dana dari SYL kepada IA itu sampai tidak kepada F ya, sampai tidak pada F ya. Ini yang harus didalami. Sehingga kalau tidak sampai kan tidak bisa diminta pertanggungjawaban ya. Itu satu. Kalau sampai kan bisa diminta pertanggungjawaban. Ada dua kali pengiriman ya. Kalau tidak, halo? Ya, silakan Pak. Kedengeran suara? Kedengeran Pak Sugeng, silakan dilanjutkan. Kalau tidak sampai, saya bilang problematik ya. Yang kasihan ya, yang kena ya saudara IA. Karena saudara IA ini kan adalah seorang anggota polisi ya, yang juga terkena larangan untuk menerima sesuatu baik langsung dengan atau tidak langsung terkait dengan tugas dan jabatannya. Nah, yang ketiga dari sisi ini ya, nah pertemuan Firly dengan saudara SYL, Syafrul Yassin Limpo, yang disebut di pinggir lapangan bulu tangkis itu dalam satu proses lidik terhadap Kementan atau tidak, ya seperti itu. Jadi semuanya harus didalami menurut proses hukumnya. Seperti dikatakan oleh Pak Kapolri, ini harus hati-hati, profesional, dan adil. Hati-hati supaya tidak terjadi perseteruan dua lembaga, polisi dengan KPK, tapi betul-betul penegakan hukum kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi personal ya, bukan kelembagaan. Adil, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang menungganginya. Karena beredar soal ada perseteruan dalam tanda kutip antara F dengan Kapolda ya. Oke, baik. Yang baik. adalah belakang gitu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Abraham Samad. Pak Abraham Samad tadi juga sudah sempat menyinggung, kalau begitu ungkapkan saja sebagai tersangka. Tapi persoalannya kasus ini kan sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu, sudah dilakukan penggeledahan di 3 rumah dinas dan juga 2 rumah pribadi, sudah dicekal ke luar negeri, sudah disebutkan oleh Pak Mahfud MD, tapi KPK sampai sekarang tidak menyebutkan status tersangka dari SYL. Sebagai orang yang dulu pernah menjadi pimpinan KPK, apakah ini ada sesuatu yang aneh menurut Pak Abraham Samad? Memang setelah era kami itu di dalam ada perubahan SOP tentang proses penyidikan. Dulu waktu zamannya saya ya dan sebelumnya, kalau kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan, maka segera diterbitkan yang namanya sprindik, surat perintah penyidikan. Di dalam sprindik itulah akan dimuat siapa yang menjadi tersangka. Dan ketika sprindik itu sudah dibuat,
maka pada saat itu juga langsung salah satu pimpinan KPK beserta juru bicara harus menyampaikan lewat jumpa pers kepada publik. Kenapa itu harus disampaikan? Itu adalah salah satu bentuk transparansi serta akuntabilitas agar supaya kasus itu bisa diawasi oleh masyarakat. Kasus itu tidak melempem. Itulah maksud tujuan dari penyampaian ke publik. Sekarang setelah era Firly, mekanisme itu menjadi berubah. Kenapa berubah? Sekarang di era Firly, ketika kasus itu sudah naik penyidikan, walaupun sudah ada tersangkanya, itu dia tidak lagi mewajibkan untuk mengumumkan secara langsung lewat jumpa pers. Katanya, info yang saya dapat bahwa nanti diumumkan bersamaan ketika yang bersangkutan dipanggil dan kemudian dilakukan penahanan. Jadi kelihatannya dia sepertinya ya, saya menduga-duga meniru mekanisme yang ada di kepolisian. Karena kalau di kepolisian begitu kan, biasanya diumumkan setelah orang itu diperiksa dan ditahan. Jadi saya menduga-duga, mungkin mekanisme itu yang mau diterapkan oleh KPK sekarang. Tapi lagi-lagi menurut saya, kalau mekanisme itu yang dijalankan sekarang, maka bentuk transparansi serta akuntabilitas publiknya itu menjadi hilang. Padahal kekuatan KPK selama ini adalah kepercayaan publik. Bagaimana publik bisa percaya lagi kalau transparansi akuntabilitas itu tidak dijalankan lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya, KPK harus segera mempercepat ya kasus korupsi yang terjadi di Kementan supaya tidak ada dugaan ini kasus disandra, dijadikan bargaining. Dia harus segera memanggil SYL dan yang calon-calon tersangka lainnya untuk diperiksa. Dan kalau memang yang bersangkutan sudah diperiksa dan dia tersangka sudah ada langsung dilakukan penahanan seperti yang lalu. Terima kasih banyak ada lagi Pak Abraham Samad dan juga Pak Sugeng Teguh sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dan juga dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Selamat sore.